Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa lagi bersama Riki Bibisana di sajian yang spesial ya. Jarang-jarang nih Sobat Citra ya. Dan hari ini spesial sekali kita ada talk show bersama Polres Wonosobo dan sudah hadir bersama Riki Bibisana di studio Citra FM. Ini ada Bapak Wandi bagian Kasat Bimas. Selamat pagi Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki, pemirsa semua. Sehat Pak, selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat, tentunya sehat. Sehat, ya, ikhtiar ini sehat. Menyempatkan diri hadir ke Citra FM ya Pak Wandi ya. Iya, selalu ya. mitra. Oke, untuk Citra, masyarakat. kita akan nanti membahas tentang ini ya Pak ya, apa namanya kayak seputar Kamtibmas ya. Iya, betul. Kemudian ada juga selama bulan Ramadan. Iya, selama bulan Ramadan. Nah, jadi kita langsung sama Pak Wandi, Sobat Citra, mungkin selama bulan Ramadan ini apa sih Pak Wandi yang sudah dilakukan sama Polres Wonosobo, terutama di bagian Pak Wandi nih? Oh, sebelumnya keamanan ya. Oh iya, sebenarnya bisa perkenalan dulu ya. Oh ya, perkenalan dulu ya. Oh Oke, iya. Monggo. Selamat siang pemirsa semua Citra FM yang saya hormati, kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah bersama kembali dengan AKP Wandi, Kasat Bimas Polres Wonosobo. Ya, tentunya kami hadir untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo. Mas Rizky, ya. Tadi disampaikan bahwa Ramadan adalah merupakan suatu bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam sedunia, termasuk kami di Wonosobo ya. Tentunya kami setiap akhir dari Ramadan selalu berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, tentunya pertemuan kembali kepada kami kepada bulan-bulan Ramadan, dan alhamdulillah kami dipertemukan kembali. Tentunya kami ingin mengisi Ramadan ini lebih baik. Salah satunya diantaranya kami hadir di hadapan masyarakat Wonosobo melalui Citra FM ini, Mas. Iya. Ya, jadi ini pengen menyampaikan kepada masyarakat ya Pak Wandi. Iya. Oke, kira-kira Pak Wandi ingin menyampaikan apa tentang bulan Ramadan di Wonosobo nih? Ada gangguan Kamtibmas bagaimana? Baik Mas. Iya, baik Mas Vicky. Jadi tentunya bahwa diketahui oleh masyarakat umum yang namanya bulan Ramadan ini kan meningkatnya suatu kegiatan masyarakat. Ada berbagai dengan adat istiadat dan budaya ini tidak bisa lepas karena memang ini sudah merupakan bagian dari masyarakat kita dari dulu dan sampai sekarang. Ya, selama bulan Ramadan tentunya meningkat aktivitas kegiatan masyarakat, ekonomi dan sosial. Ya, seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat tentunya juga diikuti oleh berbagai gangguan. Di antaranya adalah gangguan keamanan. Gangguan keamanan ini bisa berupa bermacam-macam. Ya, mulai dari tindak pidana pencurian, pencurian di malam hari atau sering disebut dengan pencurian pemberatan, di mana para pelaku ini memanfaatkan para jamaah yang lengah masyarakat yang sedang melaksanakan sholat jamaah tarawih ya, ataupun jamaah sholat subuh ya. Ini maka dihimbau dan diajak kepada masyarakat Wonosobo untuk selalu berhati-hati dan benar-benar memastikan bahwa situasi dan kondisi rumah kita aman. Di samping juga mungkin bahaya-bahaya lain seperti kebakaran, karena kebakaran ini juga sudah beberapa kali masuk ke laporan kami terkait dengan di bulan Ramadan ini. Tentunya merujuk ke tahun yang lalu ya, tahun yang lalu, bahwa karena apa? Masyarakat ini sering lupa menghidupin air, kompor atau kayu bakar di rumah ya, sehingga tinggal sholat tarawih atau subuh sehingga lupa. Iya. Kemudian masih lupa mungkin nggak ngunci pintu. Di samping tentunya ikhtiar berdoa kepada Allah. Kemudian gangguan-gangguan lain Mas Riki, gangguan lain seperti misalkan di tempat-tempat umum ya, mungkin kembali lagi setiap ada peningkatan kegiatan aktivitas masyarakat pastinya diikuti dengan gangguan keamanan. Mungkin tindak pidana pencopetan. Maka dihimbau kepada masyarakat kalau ke tempat pusat perbelanjaan, pasar, pakai pakaian mungkin perhiasan khususnya untuk jangan mencolok, berlebihan. Kemudian bawa uang bekal ya secukupnya. Tidak lupa parkir juga di tempat parkir yang aman. Dinyatakan aman itu
bisa mungkin dalam pantauan, atau gitu paling tidak sampaikan kepada para rekan-rekan juru parkir kita. Iya. Ya, kemudian dikunci double salah satu. Oke Pak Wandi, ini untuk di Wonosobo sendiri gangguan keamanan yang biasa terjadi Pak Wandi, ini apa sih? Secara umum terkait dengan masalah pencurian tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini kita tidak lepas dari sekarang ini sebagai bagian dari apa ya? Ada yang disebut sebenarnya ini sebuah kenakalan remaja. Tapi kalau dibiarkan tidak diantisipasi dengan tepat dan cepat, tidak menutup kemungkinan menjadi suatu tindak pidana. Ya, seperti perkelahian. Ya, kemudian berawal dari kumpul-kumpul, buka bersama, kemudian nongkrong bersama. Sekarang kan jadi model ya anak-anak sekarang itu ya. Liburan di awal puasa ini kadang-kadang mohon maaf tidak dimanfaatkan untuk menambah memperdalam religi, menambah gitu keimanan, pahala, tapi kadang-kadang yang namanya anak. Nah, ini ada kemarin yang baru saja ini ada namanya ini perang atau tawur sarung. Tawur sarung Pak. Saya juga baru kenal ini sarung kok tawur bagaimana? Di mana ini? Di Wonosobo. Kalau iya di Wonosobo. Kalau dulu kita sarung kalau waktu kecil itu di kali ya, itu diikat di atas. Untuk selulup gitu bisa jadi balon air, renang, balon air ya, asik ya, atau permainan. Tapi ini sarung ini Mas Riki, sarung ini anak-anak ini gimana, di dalam sarung ini ada diisi dengan bahan-bahan atau material yang keras ya, bisa batu bahkan mungkin bilapit. Jadi ketika itu mengenai sasaran bisa membahayakan, bisa mengancam jiwa manusia. Dan ini terjadi dan alhamdulillah kesigapan dari teman-teman anggota ya patroli, karena kami meningkatkan patroli ini di selama Ramadan mungkin lebih dari biasanya. Oh gitu ya Pak, lebih dari biasanya ya. Mulai jam-jam rawan ya, jam-jam rawan sore, siang, malam, baik tengah malam sampai pagi. Kemudian karena kita antisipasi, kadang-kadang juga timbul permasalahan seperti pagi itu ada balap liar. Oh gitu ya Pak ya, ternyata masih ada ya di ada balap liar. Nah, kemudian ada istilah sahur on the track itu kan. Itu kan menimbulkan geng-gengan gitu ya Pak ya, jadi geng motor dan sebagainya. Itulah anak muda. Jadi ini bagian bagaimana caranya kita agar ini jangan sampai terjadi, mulai dari kegiatan preventif sampai upaya pencegahannya nanti ke depan. Iya. Terutama untuk para remajanya ya Pak ya. Remaja. Menurut Pak Wandi pribadi Pak, ini faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di Wonosobo itu sebenarnya apa sih Pak? Apakah kurangnya ini ya orang tua mengawasi atau bagaimana Pak? Banyak Mas banyak ya. Jadi tapi lebih utama kepada dari rumah. Dari rumah. Itu salah satu kunci pokok. Ya. Jadi orang tua di sini tidak hanya memberikan semacam memberitahu pencegahan mulai dek jangan gini, tapi lebih kepada masalah orang tua itu sebagai imam. Ya, contoh ya, katakanlah kalau anak-anak ini kita menyuruh anak sholat, ya tentunya kita harus memberi contoh sholat. Salah satu diantaranya, termasuk kegiatan yang lain. Sekarang ini kan anak tidak bisa hanya diperintah saja, harus diperintah, dicontohi, kalau perlu ditunggui. Ya, ini kemudian masalah kenakalan remaja ini. Remaja ini juga peran orang tua di samping sangat penting, juga peran lingkungan, Mas. Karena anak itu kan punya beberapa kehidupan di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan anak sendiri, dan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu juga penting. Maka untuk pencegahan pun kami juga Polres Wonosobo, di mana kebijakan Pak Kapolres ini adalah Polres kolaborasi. Ini bekerjasama dengan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pemerhati pendidikan di Dinas Lingkungan Pendidikan. Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga sekolah. Dan beberapa waktu lalu dan kita juga sudah mengadakan koordinasi, dan beliau Pak Kapolres AKBP Konovan ini juga aktif komunikasi dengan teman-teman lingkungan pendidikan. Ya, karena itu sangat penting. Melakukan sosialisasi gitu ya Pak. Betul, sosialisasi dan edukasi. Termasuk kemarin sebelum menjelang liburan, polisi masuk sekolah. Ya, mungkin kita diketahui ya kemarin beberapa mulai dari
tingkat Polres, PJU utama sampai tingkat Polsek itu mulai dari SD, SLT, SMA bahkan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten gitu Wonosobo. ya Pak Wandi ya. Sebagai upaya pencegahan berarti. Pencegahan gitu ya. Oke Sobat Citra, kita masih ngobrol asik ya bersama Pak Wandi, dan tentunya jangan kemana-mana, kita jadikan dulu. Habis ini kita bakal balik lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.